Hai Tribuners, balik lagi di Tribun Lampung Digital Corner, tentunya bareng Ellen Octavia yang akan menemani kalian siang hari ini. Nah, kali ini kita kedatangan anak muda berbakat nih asal Lampung. Ini dia Felicia Janice Michelle. Ya, Halo halo, halo Michelle. semuanya. Sapanya Tribuners. Halo Tribuners. Halo Tribuners. Oh, oke. Michelle, apa kabar nih? Kabar baik dong pastinya. Karena baik itu bisa hadir di sini ya. Iya, betul sekali. Oke, Michelle sekarang kesibukannya apa nih? Aku sekarang kesibukannya sekolah online itu pasti. Hmm. Dan juga untuk terima job photoshoot. Kalau untuk makeup kayak gitu juga sering lebih ke seperti semula sih kalau untuk photoshoot segala macam gitu. Tetap ngejob ya, Iya. walaupun di masa pandemi ini, tapi tetap menerapkan protokol kesehatan kan Iya, tentunya. pasti dong. Oke, tapi gimana? Udah mulai bosen belum nih sama kegiatan sekolah online? Kan biasanya kan kalau masa-masa sekolah kayak gitu, masa-masa serunya tuh ketemu teman-teman, belajar bareng kayak gitu. Gimana kalau Michelle udah mulai bosen belum nih untuk sekolah daring? Kalau untuk orang-orang sih pada bilang masa-masa SMA itu masa-masa yang seru ya. Jadi kelihatan miris banget anak-anak zaman now ini SMA-nya lewat daring online seperti ini. Tapi menurut aku ya mau nggak mau kita harus ngikutin protokol kesehatan toh. Jadi kita juga harus memotivasi diri untuk ayolah ayo gitu. Tapi kalau sekarang Michelle umurnya berapa sih? Aku 15 tahun. 15 tahun, kita seumuran ya, kelihatan kan seumuran ya? Enggak ya, kelihatan ya. Siapa yang paling tua di sini. Jadi sekarang kelas berapa? Kelas 1 SMA. Oke, kelas 1 SMA ya. Jadi baru mau masuk sekolah dan udah dihadapkan sama sekolah online gitu ya. Iya. Sedih banget ya. Tapi kita harapannya sih semoga ini cepat berakhir ya. Jadi kita semua bisa menjalankan aktivitas seperti normalnya gitu. Tapi untuk Michelle ini kan Putri Remaja Indonesia Intelligentsia. Nah, gimana sih awal mulanya Michelle tuh bisa bergabung atau menjadi Putri Remaja Indonesia Intelligentsia? Kalau untuk audisi waktu itu Provinsi Lampung kan belum ada audisi langsung, jadi lewat audisi online. Itu kirim lewat foto dari official Putri Remaja Indonesianya, admin pusat, dan puji Tuhan waktu itu Michelle terpilih untuk mewakili Provinsi Lampung. Nah, untuk Provinsi Lampung tersendiri ada 4 orang, jadi 2 yang remaja sama 2 yang cilik gitu Kak. Nah habis itu setelah proses sedemikian rupa dan akhirnya dibentuklah grup untuk info-info sana sini mengenai karantina Putri Remaja Indonesia dan hingga pada akhirnya berangkat deh ke sana gitu. Nah itu waktu berangkat ke sana itu berarti 4 orang ya, perwakilan dari Lampung, tapi yang untuk Putri Remaja Indonesianya ada 2 orang, termasuk Michelle, dan waktu itu berhasil mendapatkan Putri Remaja Indonesia kategori intelijensia ya. Oke, tapi sebelum nanti kita ngobrolin soal Putri Remaja Indonesia, awalnya gimana sih Michelle tuh tertarik sama dunia ambasador, kemudian modeling itu sendiri sejak kapan, terus gimana ceritanya? Kalau untuk dunia entertainment itu aku mulai seriusin waktu SMP, tapi kalau untuk awal-awal tertariknya bisa dibilang sih dari kecil. Kalau untuk TK itu kan memang aku difokusin untuk nari, aku ikut sanggar tari waktu itu. SD juga difokusin nari dan hingga pada akhirnya ada guru nari aku ngajakin aku, "Ayo dong ikut model segala macem," gitu. Aku pikir apa sih model itu tuh dan segala macemnya kayak membosankan dan seperti itu aja kan permulaannya. Tapi setelah aku jalani, oh begini toh dunia entertainment. Karena bentuk dunia entertainment juga aku menjadi terlatih dan terasa juga gimana sih ngatur waktu, ngatur jadwal di saat harus fokus sama job, di saat harus fokus sama sekolah, kayak gitu sih Kak. Oke, tapi waktu awal itu sempat kayak ngerasa grogi atau mungkin kan apalagi banyak kayak dari teman-teman gitu kayak demam panggung, itu kalau dari Michelle sendiri gimana sih mengatasi hal itu? Kalau aku mengatasi demam panggung, pastinya itu aku percaya sama diri sendiri. Kalau misalkan kita udah sampai di titik ini, kita harus bangga sama diri kita sendiri. Kita udah sejauh ini dan untuk apa kalau misalkan kita ngeluh gitu loh. Dijalanin aja. Tapi kalau Michelle sendiri hobinya apa sebenarnya? Aku hobinya itu dengerin lagu, nulis diary, baca novel. Wow, baca dan juga ya? Iya. Jadi memang hobinya banyak ya, baca buku, dengerin lagu, terus Baca nulis. novel. Ya, nulis Nulis juga. diary. Wah, oke. Biasanya dari diary itu sendiri nanti yang bakalan bikin kita
flashback ya biasanya ngelihat Ya, kita terus pernah ada di bisa fase ini gitu. refleksi diri, Hmm. evaluasi ke depannya harus gimana gitu. Oke, balik lagi ke Putri Remaja Indonesia Intelligentsia. Nah, itu kan kemudian Michelle dipilih jadi perwakilan Lampung untuk ke Jakarta. Nah, itu masa karantinanya berapa hari sih? Masa karantinanya itu kira-kira itu sekitar 3 hari lebih gitu kalau untuk karantinanya. Karena kan di situ kita dikasih banyak banget materi pembekalan, wawasan juga. Jadi kita pola pikirnya tuh lebih terbuka untuk ke depannya. Bagaimana sih remaja Indonesia ini kan adalah penerus generasi bangsa. Gimana kita nge-explore Indonesia ini biar kita tuh semakin cinta akan Indonesia gitu. Oke, dan apa aja yang didapat dari Michelle? Mungkin selain berbagai materi, itu pengalaman-pengalaman apa aja sih yang Michelle dapat ketika mengikuti karantina di Putri Remaja Indonesia? Untuk pengalaman apa saja yang didapat itu pastinya sangat banyak sekali ya Kak, terutama dengan kita bisa bergaul dengan teman-teman yang ada di provinsi Indonesia ini loh, banyak banget kan dari berbagai macam provinsi. Dan setelah itu juga kita bisa melatih mental di atas panggung, melatih bagaimana public speaking, melatih pengetahuan umum, semuanya tuh benar-benar diasah di situ, benar-benar ngebentuk asas dunia entertainment di dalam platform Putri Remaja Indonesia gitu. Sempat deg-degan nggak sih waktu ketika mau tampil kan sempat diharuskan untuk menunjukkan bakatnya ya, itu sempat deg-degan nggak? Iya dong, pastinya sempat deg-degan karena kan bakat-bakat dari peserta lain juga bagus-bagus dan pastinya gitu. Terus itu menampilkan bakat apa kalau dari Michelle sendiri? Kalau aku menampilkan bakat nari kipas sambil main apa namanya tuh gamelan. Itu dari budaya Lampung sendiri ya? Iya. Tari kipasnya juga. Dan gimana perasaannya Michelle waktu akhirnya dinobatkan menjadi Putri Remaja Indonesia Intelligentsia? Awalnya aku nggak nyangka, sangat-sangat tidak menyangka bahwa gelar inteligensia dapat aku raih karena yang seperti permulaan awal aku pikir first impression mereka itu tuh bener-bener apa ya, remaja Indonesia ini pengetahuannya tuh bagus-bagus, tinggi-tinggi banget gitu. Dan ya udah puji Tuhan dapat gelar Putri Remaja Indonesia Inteligensia tuh sangat bangga terhadap diri sendiri pastinya. Tapi waktu proses seleksi yang waktu karantina itu ada tes juga nggak sih? Oh iya pasti. Nah itu apa aja? Untuk tes pengetahuan umum itu seputar Indonesia gitu Kak. Jadi kayak misalkan gunung tertinggi apa untuk provinsi di Indonesia apa aja sih gitu-gitu. Ya pengetahuan umum intinya. Selain itu ada nggak misalnya kayak mungkin ada ketika unjuk bakat itu dikasih soal gitu dari dewan jurinya kayak gitu atau nggak ada? Kalau untuk sesi unjuk bakat sama untuk sesi tes pengetahuan umum itu tuh beda jam waktu gitu Kak. Beda platform itu. Tapi selain tes pengetahuan umum, kemudian unjuk bakat, ada tes apa lagi sih kalau di Putri Remaja Indonesia? Pasti ada speech competition. Jadi itu ada pidato, kita buat pidato sendiri dan itu juga benar-benar melatih mental sih Kak. Bagaimana kita bisa berpidato depan banyak orang dan untuk grand final juga kita ditantang untuk menjawab pertanyaan di atas panggung gitu. Waktu itu Michelle pidatonya soal apa speech-nya? Aku waktu itu pidatonya soal budaya yang ada di Indonesia gitu. Tapi sebenarnya ketika Michelle sebelum di Putri Remaja Indonesia itu pasti kan memerlukan bekal ya untuk sampai untuk bisa juga dapat gelar ini. Nah persiapannya itu berapa lama sih? Kalau untuk persiapan mungkin sekitar seminggu atau lebih gitu ya, karena kan untuk mengasah talent, terus juga kita harus punya bekal diri sendiri tentang pengetahuan umumnya. Jadi itu pengetahuan umumnya aku catat, terus aku hafalin, terus gimana ngelatih public speaking dan juga catwalk pastinya gitu. Oke. Tapi sebelum di Putri Remaja Indonesia pernah terlatih untuk public speaking, kemudian untuk tampil di depan umum itu hal yang paling mendasari Michelle untuk bisa tampil di depan umum itu apa sih? Awalnya waktu SMP itu aku ikut kegiatan storytelling dan di SMP juga banyak banget sih seperti kegiatan yang mengasah murid-muridnya untuk public speaking gitu kayak presentasi dan segala macem dan aku belajar dari situ terus aku juga buka Q&A di IG dan gitu aku belajar dari situ-situ aja sih Kak kalau untuk public speaking. Nah kebetulan ada platform Putri Maju Indonesia ini
kebetulan ada juga materi yang disampaikan mengenai public speaking dan akhirnya juga aku dapat belajar lebih baik lagi. Tapi berarti sebelum di PRI, sebelum di Putri Remaja Indonesia, Michelle ini udah jadi influencer berarti ya? Followersnya udah banyak ya waktu itu? Iya gitu deh. Nah itu awal mulanya gimana sih ketika awalnya bikin akun gitu, itu udah langsung banyak yang follow atau gimana? Oh enggak waktu itu akun aku biasa-biasa aja karena paling postingannya cuman kayak dance gitu-gitu karena aku lebih fokus ke dance kalau dulu gitu Kak. Jadi sejak kapan Michelle tuh jadi influencer itu sendiri? Kalau menurut diri aku sih semenjak platform Putri Remaja Indonesia ini sih Kak, udah kayak mulai melebar, meluas gitu jalannya untuk kedepannya. Dan ada nggak sih kalau misalnya jadi influencer kan sering banget nih netizen yang komentarnya mungkin apa ya bikin kitanya sedih atau apa gitu. Nah itu Michelle gimana sih ngadepin hal-hal seperti itu? Kalau untuk hater sendiri, aku tanemin satu kata dalam diri aku, ya udah gitu loh. Karena yang tahu kebahagiaan kita tuh cuma diri kita sendiri, yang tahu seberapa kita berjuang tuh hanya diri kita sendiri gitu. Aku selalu kayak tanamin di mindset, ya udah, ya udah, ya udah gitu. Tapi sempet nggak kayak ngerasa sedih terus sebelum akhirnya untuk ambil kata ya udah itu kan juga perlu proses ya pasti ada rasa perasaan yang kayak kesel kemudian insecure kayak gitu. Iya pastinya insecure. Kayak aku mikir aku salah di mana sih? Lalu sedih sendiri. Kan ini jalanku, emang jalan kalian kayak gimana? Jadi kayak sempat memberontak dalam batin sendiri gitu. Oke, jadi curhat ya ini ya. Iya. Oke, kalau Michelle sendiri siapa sih orang-orang yang memberi motivasi kemudian dorongan untuk akhirnya Michelle ketika menghadapi banyak hal rintangan segala tantangan kayak gitu jadi ya Michelle yang kuat, Michelle yang punya jiwa yang Michelle banget kayak gitu. Yang pastinya itu dari orang tua, dari mama dan juga hadir ya. iya. Dan juga ada coach aku waktu itu yang selalu dampingin aku, Pak Ivan, sekarang udah meninggal. Nah, habis itu tuh ada banyak banget orang-orang yang di belakang, Sigar Pigeon Lampung, semua tim yang gak bisa aku sebutin satu-satu pastinya. Ada Om Untung juga, semuanya deh Kak, semuanya. Sekolah juga. Tapi kalau misalnya kayak public figure gitu yang diidolakan sama Michelle, ada nggak tuh? Siapa tuh? Kalau aku sendiri Kevin Liliana. Iya Putri Indonesia karena aku melihat Kak Kevin Liliana tuh sangat confidence gitu terhadap diri dia sendiri gitu. Tapi jadi karena jadi Putri Remaja Indonesia ini Michelle jadi punya tanggung jawab untuk menginspirasi teman-teman dari teman-teman yang masih remaja untuk bisa berprestasi juga gitu ya. Oke. Terus nih pertanyaan yang mungkin menarik karena kan Michelle tuh dengan kesibukan sebagai model, kemudian juga ngedance ya, kemudian juga terlibat di Putri Remaja Indonesia. Gimana sih cara bagi waktu antara sekolah dan kesibukan di luar kegiatan pendidikan? Kalau aku sendiri bagi waktu itu yang pasti aku jadwalin di kalender HP. Misalkan ada job di hari itu, jam berapa sampai jam berapa aku jadwalin. Lalu sebelum itu aku harus belajar atau sebelum itu kalau misalkan ada tugas, ya udah aku ngerjain di lokasi syutingnya atau di mobilnya gitu. Yang penting syaratnya harus disiplin sih Kak. Karena kan percuma kalau misalkan buat kalender, jam, timer, set semuanya di set segala macam tapi kitanya udah nanti aja gitu. Nggak boleh memaksakan mood kita harus selalu begini dan begitu, tetap harus sesuai dengan aturan biar semuanya tuh bisa clear bareng-bareng gitu Kak. Dan di antara kesibukan kemudian prestasi yang diperoleh oleh Michelle sendiri, itu apa sih kendala terbesar yang ada di diri Michelle dan gimana cara mengatasi hal tersebut? Mungkin bisa jadi salah satu inspirasi buat teman-teman. Mungkin ada yang lagi ngerasa kendalanya apa nih? Kalau menurut aku dunia entertainment itu kan kejam ya Kak. Jadi dia tuh sistemnya tuh memang naik turun. Nah, dari kita-kita yang mau meluncur ke dunia entertainment itu pasti ada aja masa-masa yang kayak aduh bosen, kok gini-gini terus sih prosesnya, nggak naik-naik atau nggak gimana. Nah, mood itu yang bikin orang-orang kadang kayak udahlah mundur aja, udahlah rebahan aja, enak nggak ngapa-ngapain, capek mikirin konten segala macem. Justru dengan seperti itu kita ditantang untuk lebih menjadi baik ke depannya, gimana menjadi seorang kita yang tangguh gitu, terutama dalam dunia entertainment gitu Kak. Tapi kalau dari Michelle sendiri nih, balik lagi ke Putri Remaja Indonesia Intelligentsia ya. Nah,
tugas dari Putri Remaja Indonesia Intelligentsia ini apa sih? Kalau untuk platform official Putri Remaja Indonesia ini kan kita memiliki slogan, yaitu Smart, Behavior, Beauty, and Inspire. Jadi tidak hanya cantik, tapi kita juga berattitude yang baik dan memberikan inspirasi bagi generasi muda remaja Indonesia. Kebetulan sekarang juga official Putri Remaja Indonesia sedang mengadakan program di TV yang dimana di setiap Putri Remaja Indonesia mengeksplor wisata, budaya, semua yang ada di provinsi kita masing-masing, Kak. Jadi dengan seperti itu kita otomatis dapat menginspirasi remaja Indonesia. Namun tetap mengikuti tren atau zaman sekarang juga. Tapi yang pastinya nomor 1 Indonesia itu harus tetap dicintai gitu, Kak. Tapi kalau dari Michelle sendiri, apa aja yang udah dilakukan caranya ya untuk berusaha untuk menginspirasi teman-teman yang masih remaja nih? Oke, kalau mulai dari hal kecil ya, Kak. Ada tuh semacam souvenir kotak pensil yang menggunakan dari batik. Itu biasanya teman-teman tuh jarang mau pakai kotak pensil seperti itu, malah kayak Kuno terlihat gitu iya ya, kuno, kampungan segala macem. nggak kekinian. Iya, nah justru seperti itu aku tertarik buat ngasah gimana sih kita ini bisa tetap menggunakan produk dari Indonesia. Indonesia ini memiliki berbagai macam produk terutama pada kain tapis ataupun baju-baju batik Lampung yang sekarang udah diubah menjadi modern, tapi kan tetap ada khas etniknya tersendiri. Mulai dari seperti itu sih, Kak, kalau aku. Dan gimana caranya Michelle untuk menggali potensi kemudian keragaman budaya yang ada di Lampung itu sendiri untuk diperkenalkan ke teman-teman yang khususnya followers dari ini ya, dari akun Michelle sendiri. Karena kan yang paling mudah sekarang untuk menyampaikan atau menyampaikan informasi atau budaya itu sendiri kan paling mudah dari sosial media kan. Nah itu apa? Pastinya itu tuh kita harus berbangga dulu kepada diri kita sendiri. Ini loh Indonesia punya ini dan ini. Dan kalau misalkan kita memiliki kreativitas, ini dapat dieksplor lebih banyak lagi dan untuk Indonesia tercinta. Jadi jangan jangan terkesannya tuh kita ngikutin zaman tapi melupakan negara kita sendiri gitu, Indonesia. Sedangkan Indonesia tuh sangat amat banyak yang bisa kita eksplor, yang bisa kita gali lebih dalam gitu. Makanya kebetulan juga di Putri Remaja Indonesia ini membentuk program di TV yang dimana kita semua ngeksplor wisata, terus juga budaya, kuliner juga bahkan. Jadi kayak host kesannya ya, host sambil ngevlog gitu. Yang mengibaratkan bahwa kita itu remaja cinta Indonesia gitu, Kak. Dan Michelle udah kemana aja sih untuk mengeksplor budaya-budaya yang ada di Lampung ini atau wisata? Kalau untuk wisata itu kemarin aku ngeksplor ke Lembah Hijau, aku ngambil satwa-satwanya yang ada di sana, dan juga kuliner nanti aku akan ambil dari seruit mungkin, dan juga pastinya kalau untuk budaya dari kain tapis. Karena kan kain tapis Lampung ini sangat bagus banget gitu, etiknya dapat banget, Kak. Tapi balik lagi ke Putri Remaja Indonesia ya, ketika Malam Puncak itu, yang dari Lampung itu yang dapat penghargaan siapa aja atau Michelle aja atau gimana? Banyak. Kalau yang dari Putri Cilik 1 sama 2 itu juga dapat penghargaan. Yang Lampung 1 itu namanya Aulia. Dari Lampung Barat mereka bertiga. Aulia itu dapat penghargaan Putri Cilik Inteligensia juga. Lalu ada Aura. Aura Cantika tuh dari Lampung Barat juga, dia dapat penghargaan Best Kostum. Lalu juga ada Kavia. Kavia dapat penghargaan Best Talent karena talent dia acting. Jadi banyak banget ya itu tadi yang diperoleh dari Lampung sendiri. Memang anak-anak mudanya juga punya potensi untuk maju di kancah nasional gitu ya. Tapi kalau dari Michelle sendiri nih, apa sih hal yang anak remaja nih, anak muda sekarang tuh harus diperhatikan dan harus jadi pembelajaran buat kita bareng-bareng? Yang harus diperhatikan itu bagaimana kita self sama diri kita sendiri. Karena remaja-remaja zaman sekarang kalau aku lihat banyak banget yang insecure. Banyak yang insecure, pasang SW galau lah atau SG galau karena insecure. Karena mereka melihat dunia itu tuh begitu luas dan kok diri aku sampai segini-segini aja gitu. Dan yang mau aku share ke mereka ini sekarang adalah gimana kita harus self love sama diri kita sendiri, gimana kita harus menghargai diri kita sendiri. Kalau misalkan kita cinta akan diri kita itu pasti insecure-nya gak bakal ada. Ya walaupun sebenarnya insecure itu wajar sih, Kak. Tapi maksud aku jangan terlalu larut-larut gitu, karena
di balik kekurangan manusia itu kalau kita teliti lebih dalam lagi pasti bakal ada yang bisa kita explore untuk menjadikan diri kita yang lebih tangguh ke depannya. Dan biasanya dari kekurangan kita itu malah bisa jadi memunculkan kelebihan yang lainnya. Ya, gitu. bahkan menjadi inspirasi bagi banyak orang gitu. Nah, kalau misalnya dari Michelle sendiri, gimana sih cara nge-treat atau caranya untuk mencintai diri sendiri? Itu biasanya kalau Michelle ngapain dan caranya gimana? Mungkin bisa jadi inspirasi buat teman-teman cara mencintai diri sendiri. Nah, itu gimana sih kalau versi Michelle? Kalau aku tuh kadang kalau udah mulai down, ya kalau misalkan mau nangis, oke nangis dulu. Kalau capek ya udah istirahat, tapi jangan pernah lupa untuk bangkit gitu. Jadi ngelakuin apa yang mood kita mau kalau misalkan lagi down. Tapi syaratnya yaitu jangan pernah lupa untuk bangkit. Dan kadang kalau aku nih suka ngaca depan kaca, terus aku tiba-tiba suka bilang, "Hey, kamu udah sejauh ini, udah sampai sini," gitu. Dan itu bukan proses yang mudah bagi semua orang juga. Dan karena kamu udah sampai di jalan seperti ini, di titik yang seperti ini, kamu yakin untuk mundur balik ke belakang lagi gitu. Jadi kita juga harus refleksi dan mengevaluasi. Oke. Tapi kalau dari budaya Lampung sendiri dan pariwisata, yang paling jadi favoritnya Michelle itu apa sih? Kalau untuk dari budaya Lampung sih pasti dari kain tapisnya. Kain tapisnya itu udah go nasional, menurut aku pernah dipakai sama Kak Wilda untuk acara Miss Supranasional. Dan kalau misalkan untuk wisatanya ini Lampung memang terkenal dengan pantainya ya Kak. Sekarang udah banyak banget pantai-pantai yang dibuka di Bandar Lampung gitu. Terus kedepannya nih Michelle mau ngapain sih ketika di dunia entertainment ini? Apa rencana kedepannya? Kalau untuk rencana kedepannya yang pastinya aku tetap bertahan di dunia entertainment. Tapi mungkin sekarang aku lebih fokusin ke beauty pageant dan juga ngambil dunia acting, dunia perfilman gitu. Oh, jadi selain menari juga acting, bisa juga acting ya? Wah, berarti ini multi talent banget sih Michelle ini ya. Jadi biasa nerima ngejob untuk acting juga? Ya, untuk misalkan brand ambassador skin clinic atau misalkan video film pendek gitu di YouTube kayak gitu-gitu sih Kak. Tapi berarti Michelle juga punya akun YouTube gitu? Oh enggak, itu maksudnya kayak aku jadi model. Oke, jadi model klip video atau kegiatan acting lainnya kayak gitu ya. Oke. Tapi Michelle sendiri nggak ada terganggu sama kendala di pendidikannya? Nah itu tadi syaratnya kita harus bisa bagi waktu. Kalau misalkan kita bisa bagi waktu, ya kenapa enggak? Pernah aku curhat nih. Nggak apa-apa dong. Jadi inspirasi buat teman-teman. Waktu itu di masa-masa aku sibuk job segala macam. Kebetulan juga waktu itu dapat job pagelaran busana dari beberapa desainer di Lampung dan itu seminggu full. Mana lagi itu pas lagi ulangan. Ujian ya. Aku dengar dari sana sini ada nih beberapa guru yang sirik gitu. Terus aku dari situ merasa tertantang, kok aku nggak bisa ya? Pasti aku bisa deh ngelawan apa yang dia omongin gitu. Nah, pada akhirnya di situ aku belajar fokus. Jadi kalau misalkan pada saat itu situasi dalam masa job ya aku fokus ke job. Kalau misalkan pada masa sekolah ya aku fokus ke sekolah gitu. Karena kan diri kita nggak bisa dibagi dua. Jadi daripada dengerin omongan orang lain, mending fokus ke diri sendiri dan ngebuktiin ya gimana caranya agar kita nggak seperti apa yang dibilang itu tadi. Oke. Tapi kalau untuk remaja-remaja di Indonesia nih, apa sih pesannya Michelle untuk mereka? Pesan aku untuk mereka yang pastinya kita harus self love diri kita sendiri, kita harus belajar tangguh, terutama generasi 2020 ini adalah generasi emas. Ya mungkin dimana kita nggak bisa ngelawan mood kita untuk rebahan aja atau sehabis sekolah online ya udah tidur aja segala macam atau bahkan mungkin yang belajar itu HP jadi ngerjain di Google apa segala macam gitu kan. Nah menurut aku untuk remaja Indonesia kedepannya karena kita adalah generasi muda, kita penerus bangsa, lebih baik kita tetap confident apa yang dikatakan oleh Menteri Pendidikan Indonesia. Kita tetap melakukan pembelajaran di rumah aja karena biar sesuai dengan protokol kesehatan. Dan juga pastinya kita harus bisa ngelawan rasa males kita dan ngebentuk rasa self love terutama tangguh bagi kita generasi muda remaja Indonesia untuk mengedepankan Indonesia menjadi generasi yang cemerlang gitu Kak. Tapi
kalau dari Michelle sendiri, ada nggak sih kendala ketika sekolah daring kayak gitu? Ada nggak kendalanya? Pastinya ada sinyal. Oke, sinyal ya. Terus gimana cara mengatasinya? Oke, kalau misalkan untuk sinyal seperti itu kan kadang jadi nge-wasting time gitu, ngebuang waktu gitu. Yang pastinya kalau misalkan kita nggak ikut pelajaran itu, kita keluar dari aplikasi itu lalu nanti bisa di-chat sama guru ditanya, "Bu, aku tadi nggak ikut karena sinyalnya gini gini gini." Kemungkinan besar pasti gurunya langsung ngerespon dong, pasti langsung kayak, "Oh iya jadi materinya ini Nak, gini gini." Tapi selain signal pasti kan ada tuh kendala-kendala lainnya seperti yang mageran jadinya kan kuliah online kan lebih bikin kita nempel sama kasur kayak gitu ya. Nah itu kalau dari Michelle sendiri gimana caranya bagi tips mungkin buat teman-teman biar nggak bosen ngejalani kuliah daring. Sekolah daring. Bisa kalau misalkan untuk online itu kan nggak ketahuan ya kalau misalkan kita belajar sambil ngemil atau segala macam di tempat tidur, boleh-boleh aja asal kita tetap confidence sama apa yang kita lakukan gitu, Kak. Dan itu gimana sih selama di rumah aja itu kan bikin banyak orang, mungkin anak-anak muda jadi main gadget terus, mungkin membuang waktu dengan stalking terus jadinya balik lagi ke insecure lagi. Nah itu gimana sih cara Michelle bagi antara gimana caranya biar di rumah aja nih nggak bikin kitanya tetap harus produktif kayak gitu. Kalau dari Michelle sendiri gimana? Kalau aku, kita harus tingkatkan hobi. Oke. Hobi kita apa dan itu kita tingkatin. Hobi aku tuh sebenarnya aku nggak ada hobi gambar, Kak. Tapi entah kenapa aku tertarik untuk buat face painting. Dan dari situ aku menemukan, oh aku bisa toh ini gitu. Dan untuk teman-teman semua juga di rumah, menurut aku kalau misalkan kita ngasah kreativitas juga kita dapat menemukan hobi baru kita gitu. Jadi selama di rumah aja kemarin itu, Michelle jadi punya hobi baru yaitu apa tadi itu? Face painting, melukis di wajah. Oh, lukis di wajah. Terus biasanya dibagiin ke Instagram ya? Iya, untuk di-upload gitu aja sih. Selain itu ada lagi nggak? Kalau untuk face painting, ya mungkin kayak gitu-gitu aja sih Kak, sama nge-explore kreativitas segala macem lewat prakarya yang dibuat. Aku lagi rencananya pengen buat suatu prakarya dari ampas kopi. Gitu. Itu mau dibuat apa tuh? Apa ya? Jadi ntar digambar sketsanya, lalu nanti ampas kopinya didiemin dulu, nanti baru dikasih serbuk-serbuknya di atas. Nanti ditunggu berapa lama nanti itu bakal mengkilat gitu Kak gambarnya. Oke. Iya. Jadi menggali potensi-potensi yang baru gitu ya. Dengan banyaknya waktu-waktu yang kan bikin kita jadi nggak bisa kemana-mana, punya banyak waktu untuk di rumah aja gitu. Jadi biasanya kayak gitu dapat inspirasinya dari mana? TikTok. Aplikasi yang nge-booming banget sekarang pastinya. Dan aku ternyata nggak nyangka juga kalau di TikTok itu tuh banyak sekali pengetahuan yang dapat kita ambil gitu. Nggak cuma sekedar main-main aja gitu ya. Jadi bisa meningkatkan produktivitas kita masing-masing kayak gitu ya. Oke. Tapi berarti hobinya jadi banyak banget ya. Oke. Tapi kalau kan waktu sekarang tuh masuk ke SMA ya. Nah itu gimana sih sekolah ketika kita belum tahu sekolahnya seperti apa gitu kan kita harus biasanya kalau misalnya normalnya kita ada fase masa orientasi siswa gitu ya. Nah sekolah gitu ya. Kalau misalnya daring kayak gini gimana kalau dari pengalaman dari Michelle sendiri? Kalau untuk SMA Immanuel Bandar Lampung ini daring MPLS-nya dilakukan lewat Google Meet sih Kak. Jadi kalau untuk upacara online, aku juga ya ampun upacara online kayak gimana gitu kan. Dan akhirnya bisa merasakan juga oh jadi seperti ini toh. Sebenarnya tetap enak-enak aja, justru aku menghargai kakak-kakak OSIS karena kan banyak banget pasti kegiatan-kegiatan yang tertunda karena harus semua serba online. Jadi ya mau nggak mau dilakukan secara online gitu. Tetap ngambil sisi positifnya gitu ya. Iya, ambil sisi positifnya walaupun kita nggak bisa offline juga tetap antusias dalam sekolah daring itu tadi ya. Oke. Tapi kalau misalnya mungkin ada pesan nggak sih buat teman-teman yang lagi ngejalanin sekolah daring, lagi mager-mageran, udah bosen, pengen cepet-cepet berangkat sekolah, pengen ketemu teman-teman, nah itu gimana? Semangat. Karena kita semua tangguh di sini. Jadi nggak cuman kamu yang ngerasain capek itu, yang ngerasain mager itu, kita semua bareng-bareng ya kan Kak di sini berjuang
untuk bikin Indonesia ini pulih lagi secara nggak langsung kan seperti itu. Kalau misalkan kita tetap nekat atau bandel keluar gitu demi mementingkan ego kita ya toh sama aja gitu loh, percuma. Oke, oke. Lalu satu kesan dan pesan untuk anak-anak remaja Indonesia yang lagi ngalamin kuliah daring. Itu tadi ya. Oke, semangat. Oke. Kalau untuk pesannya itu ya pastinya kita harus mengikuti sesuai protokol kesehatan aja, jangan pernah ngeluh, itu intinya. Jangan pernah ngeluh, jangan pernah nunda tugas yang udah diberikan, gimana pun itu yang disampaikan toh juga guru-guru, teman-teman, Pak Menteri, dan juga pemerintah Indonesia juga sama-sama berjuang untuk melawan dan membasmi pandemi ini gitu loh. Dan nggak ada yang pengen sebenarnya ada Ya, di nggak ada kondisi yang seperti pengen. ini. Jadi tetap semangat dan dijalanin dan semoga tetap bisa produktif gitu kan. Iya benar. Oke, terima kasih Michelle sudah datang di Tribun TV Lampung. Iya sama-sama Kak. Oke. Semoga lain kali bisa ngobrol dan mungkin Michelle pengen kasih tahu Instagram atau sosial medianya Michelle. Oh iya, Instagram aku @fj_michelle. Dan untuk kalian remaja-remaja generasi penerus bangsa Indonesia, kalian boleh banget daftarin diri kalian karena aku percaya kalian semua punya potensi, punya bakat di official Putri Remaja Indonesia. Oke. Terima kasih Michelle, semoga bisa selalu menginspirasi teman-teman remaja agar tetap berprestasi dan mencintai budaya dan Indonesia tentunya ya. Oke, terima kasih Michelle. Sama-sama. Nah itu tadi ya Tribuners, obrolan kita hari ini bareng Putri Remaja Indonesia Intelijensia, yaitu Michelle. Sekian acara hari ini, sampai jumpa di acara selanjutnya, bye. Bye.